Shalom Pak Bu, Shalom, semua dalam keadaan baik. Pastikan dalam keadaan semua baik, yang di atas saya memang tidak suruh turun. Pastikan dalam semua keadaan baik, tetap tingkatkan iman berbagi dalam Kristus. Buat Bapak Ibu yang mengikuti online service, ikuti apa yang Tuhan sampaikan hari ini buat kita semua. Dan selalu berdoa untuk kehidupan Bapak Ibu sekalian dan keluarga hari-hari ini. Intinya begini aja lah ya, saya enggak mau coba banyak bicara yang menakutkan. Saya cuma katakan satu hal, di dalam kelemahan, maka di situ Anda akan lihat kuasa Allah bernyata. Enggak apa-apa kalau Anda semua diam, saya yang menikmatinya. Saya tahu bahwa di dalam kelemahan kasih karunia Allah semakin nyata. Baik Pak Bu, kita akan dengarkan beberapa firman yang saya mau bacakan hari ini. Jadi buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini, saya dengan kerendahan hati berharap Bapak Ibu tidak langsung balik selepas ibadah ini. Jadi Bapak Ibu bisa tunggu sejenak, nanti staf saya bisa melayani Bapak Ibu. Dan buat Anda yang ingin terima Yesus sebagai Tuhan juga, jangan sungkan nanti Anda ucapkan doa. Hanya cukup katakan, Yesus, saya percaya bahwa Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sudah selesai itu ya. Nah, selesai khotbah saya juga akan berbuat Anda. Baik yang ada di ruang ini maupun yang mengikuti melalui online service ini ya. Karena begitu banyak mereka yang lapor bahwa mereka benar mengikuti lalu mereka terima Yesus. Kemana kami harus menghubungi, ya cukup saja di gereja setempat, tapi mau hubungi kami juga boleh, toh ada alamat yang tertera. Tapi kalau jauh ya gereja setempat sama. Hari ini jangan lagi ada yang berpikir bahwa kita selalu hanya bisa berkumpul seperti ini. Hari ini tidak usah terlalu berpikir, kita kembali kepada esensi dan ekspresi kekristenan. Jadi gini, apa itu kekristenan? Kekristenan itu kalau kita mengacu kepada Alkitab itu selalu mengacu kepada ibadah. Itulah sebabnya ada 4 pokok dalam Alkitab dikatakan bahwa panggilan hidup kita itu menjadi serupa dengan Allah. Itu yang tidak boleh kita lupa. Kita ini serupa Allah loh. Ya, bukan keserupa orang yang ketakutan. Serupa dengan Allah, dan serupa dengan Allah. Kenapa kita serupa dengan Allah? Karena kita diam di bumi ini. Maka itu dikatakan tujuan hidup kita itu apa? Diam di bumi ini menghadirkan kerajaan Allah. Nah, mengusahakannya kehidupan ini dengan hati hamba. Supaya nanti seluruh makhluk yang ada di bumi ini, termasuk kita juga bagian daripada makhluk, akan terjadi reproduksi. Ya, reproduksi dari satu manusia terus dia akan berkembang. Karena campur tangan Tuhan adanya Hawa, maka manusia memenuhi bumi ini kata Alkitab. Tujuannya apa? Tujuannya mereka itu mengenal siapa Allah. Artinya Pak Bu, hukum tuntutan itu jangan sampai kita abaikan. Hari-hari ini pekerjaan setan tujuan cuma satu. Supaya ada terjadi perpisahan. Tanpa kita sadari itu namanya perceraian dimulai. Maka saya tidak mau masuk isu negatif. Setan melakukan benda yang kecil. Konon katanya itu mikro organisme. Berarti ya ada unsur kehidupan. Sebenarnya ada beberapa pendapat barang itu dia punya tempatnya sih. Tapi kan ada kotak berarti ada penyebabnya. Barang yang sekecil itu konon katanya disiramkan sabun saja selesai itu barang. Tapi heran loh. Ada 8 miliar manusia semua ketakutan dengan satu barang itu. Jumlahnya berapa banyak dia? Mulainya cuma 1. Kenapa? Karena kita nggak tahu siapa kita. Apakah kita punya kekuatan? Jelas. Seluruh komponen kehidupan tidak bisa menahan kekuatan dari Allah yang diberikan kepada manusia. Yaitu namanya apa? Antibody.
Tapi itu tidak bekerja, kenapa? Ada penyebab-penyebabnya. Maka itu barang datang untuk membuat namanya apa? Distancing. Akibat daripada distancing jadi apa? Ya kan? Jadi akibat dari distancing kita menjadi tidak utuh. Kalau bahasa hukumnya bilang tidak utuh apa namanya? Distancing, jadi kebalikan distancing apa? Poin apa itu saya lupa, itu jadi susah ngomong. Ya, distancing itu kan jarak. Kemudian ada namanya retak, tidak utuh. Kalau dalam hukum ketika kita dalam sebuah penyelidikan maka dinyatakan tidak utuh. Itu namanya apa? Saya lupa itu kalimat itu. Ya. Baik Pak, jadi kita tidak usah terlalu memikirkan itu, buang waktu. Dan itu tujuan iblis. Supaya manusia lama-kelamaan jadi bukan hanya distancing sesama manusianya. Karena takut virus, lama-lama distancingnya ke atas. Karena itu dalam kehidupan itu 4 ini mesti pelihara. Panggilan hidup saya, tujuan hidup saya. Lalu di kehidupan ini apa? Usaha, aboda. Kata aboda itu artinya dari situlah ada kata ibadah. Ibadah itu berarti apa? Usaha atau kerja dengan hati hamba. Nah, jadi hidup ini kita bergerak, dinamis. Berarti kata dinamis itu adalah bagian daripada ibadah. Ibadah itulah tujuannya supaya kita dinamis. Enggak ibadah ya enggak dinamis gitu loh. Dinamis dalam hal apa? Yang pertama dinamis, yaitu dalam hal yada, hubungan dengan Bapa di surga. Ibadah itu esensinya cuma satu Pak Bu, yaitu menyembah Tuhan. Bilang menyembah Tuhan. Anda lagi berdiri itu namanya menyembah Tuhan. Walaupun pelototin saya, kapan saya turun be, gak apa-apa. Sebuah siksaan mendatangkan kasih karunia. Pembelaan katanya. Saya percaya mereka tidak merasa tersiksa. Kalau mau lutut gak apa-apa kok. Masalahnya kalau Anda saya suruh ke dalam, entar lagi keluar lagi kan juga enggak ini. Ya. Nah, ibadah itu hubungan pertama adalah yada, instalasi meningkatkan keimanan. Pak Bu, kalau ada sesuatu yang datang dalam hidup kita menghambat niat kita ke Allah, itu tandanya ada masalah dengan kehidupan. Kalau kita lihat Alkitab, 400 tahun lebih kurang di Mesir, bangsa Israel itu dibuat sedemikian rupa, mereka enggan untuk menyembah kepada Allah yang benar, mereka terjebak kepada ilah-ilah di Mesir. Dan ketika Allah punya inisiatif mengeluarkan mereka dengan korban sulung sebagai gambaran Yesus Kristus, tujuannya apa? 3 hari perjalanannya ibadah. Datang ke gereja juga sebenarnya tujuannya ibadah juga. Sama. Cuman di dalam konteks kekinian datang ke gereja itu ada 3. Jadi 1. Menyembah itu utama. Hubungan dengan Tuhan. Artinya kita melihat seluruh aspek kehidupan yang ada di dalam kita itu adalah untuk Tuhan. Maka itu kalau Bapak Ibu datang ke gereja kemana saja, kalau letakkan Tuhan di atas segalanya, saya yakin dan percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Walaupun sana sini terjadi kerebahan karena bencana. Saya gak mau masuk wilayah itu karena ada kesaksian seorang pastor, seorang pendeta, kawan kami dulu yang pernah terjadi di Tiananmen itu. Dan yang kedua itu namanya ministry. Ministry itu tidak hanya di dalam, nah kayak ini lagi ministry nih. Ini lagi berdiri juga ministry nih, namanya melayani. Anda duduk di sini juga melayani. Perhatikan saya khotbah itu melayani. Nah kata melayani itu harus beri yang terbaik. Kehidupan kita sehari-hari di luar, keluar dari tempat sini parkir mobil pun itu ministry. Tingkatan ministry berkualitas itu ditentukan instalasi dari atas.
Kalau di atas sini ada masalah, Pak Bu, pelayanan kehidupan kita enggak akan ada kualitasnya. Terasa tersiksa. Nanti kalau saya punya waktu saya bukakan beberapa ayat, kalau enggak sore nanti. Terasa tersiksa sekali di dalam kehidupan ini. Ke gereja kok tersiksa, ketakutan kita. Bukankah hari-hari ini kita mau ke pertemuan begini juga ketakutan? Betul enggak? Nah, wujud daripada ministry nilainya itu dinyatakan ekspresinya. Ekspresinya itu nama fellowship. Kata fellowship itu Pak Bu, kalau kita mempunyai kepenuhan Kristus, saya hadir sini, enggak usah saya banyak ngomong. Hadir saya sini aja sudah mempengaruhi kawan-kawan yang lain. Ada energi kehidupan yang mengalir kepada dia, yang bersifat sesuai dengan niatan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada roh dari sorga yang turut serta mendatangkan kebaikan. Setan mana? Ya setan gundul. Virus mana yang bisa menyentuh? Benar, saya mau katakan. Karena ada suatu perlindungan, itu ada jaraknya. Apalagi kalau iman kita sudah mencapai pada titik namanya kulminasi, ada ledakan, itu imun kita naik. Dan juga akan menumbuhkan namanya hormon interferon. Pak Bu, semua anti vaksin, antivirus apapun kalah sama dia. Coba Anda buka di Google, benar nggak? Itu namanya hormon antiferon itu. Itu bisa tumbuh kalau imunisasi kita cukup. Itu di dalam. Tapi jarak luar ada energi yang terus bergelombang. Jaraknya berapa banyak? Banyak. Jauh gitu. Maka itu kalau kita lagi jalan, kita memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan mempunyai hubungan Tuhan. Jarak sekian kita bisa rasakan ada apa. Saya terus terang aja, kalau saya dekat dengan orang, saya tahu orang ini kondisinya gimana. Bukan saya ahli, karena bisa rasakan dari hubungan apa? Kebatinan. Sebenarnya saya tahu tadi di sini ada orang yang mau pengen coba nyanyi lagi satu lagu. Cuma saya bilang, saya stop dulu lah. Ada prophetic song. Ya saya pikir, karena saya tunggu dan saya izin Tuhan, saya khotbah. Bisa rasakan kok, itu secara manusia juga bisa. Bahkan sekarang sudah ada perguruannya di Amerika, di Harvard ada namanya satu, itu fakultas telepati atau teleapalioginya gitu. Itu belajar bagaimana komunikasi jarak jauh dengan kejiwaan. Itu ilmiah Pak Bu. Dan itu pun kamu tahu secara ilmiah saja bisa dibuktikan, apalagi secara spiritual yang seringkali dikatakan apa? Nonsen. Yang nonsen itu bagi mereka yang memang nonsen. Tapi bagi orang yang tahu bukan nonsen, memang itu. Hubungan tanpa batas. Allah mengurapi kita dan roh yang tanpa batas. Artinya apa? Bisa menerobosi alam semesta ini sampai ke alam roh. Alam roh. Alam roh itu namanya para kosmos. Ya, alam roh lah, nanti saya salah ngomong nanti ketahuan lagi. Lebih gampang itu alam roh. Dan di situ ada Roh Kudus. Di situ ada roh Tuhan, ada roh hantu juga. Karena alam roh, bukan sorga itu Pak Bu. Ya, alam roh. Oke, nah jadi sekedar saya menyampaikan hal ini supaya kita tercerahkan bahwa persiapkan hati untuk ibadah itu penting dan jangan kurungkan diri. Ya, ketakutan, dan bukan berarti tidak datang ke gereja itu salah Pak Bu ya, bukan ya, saya tidak masuk isu itu. Artinya ketakutan itu masalah nanti ya. Nah sekarang apa yang harus kita mau bahas? Saya tertarik beberapa hari yang lalu karena ini doanya saya bertahun-tahun sebenarnya. Ini ayat lompat keluar untuk saya sampaikan, saya jadikan bahan untuk pelayanan hari ini. Nanti habis khotbah, Pak Bu, kalau Anda memang punya masalah, entah sakit, punya masalah ekonomi, masalah rumah tangga, nanti nggak usah berdiri dan nggak usah di lain ma'asyir. Ya, saya udah bilang sama Gideon, jangan di lain ma'asyir, tapi penatua-penatua saya dan para koordinator saya, tolong aja arahkan mereka sujud, agak kasih jarak saja. Akan saya urapi minyak. Tuhan minta saya begitu, karena saya rasakan ada sebuah tekanan yang luar biasa.
Tidak usah terlalu banyak, kalau Anda dengar berita pun Anda udah mulai ketakutan. Ya, dan itu pembunuh yang terbesar yang sedang ditebarkan oleh iblis. Walaupun satu sisi sudah ada berita bahwa vaksin sudah ketemu, nggak oke lah. Itu sah-sah saja. Tapi Anda lihat berita-berita yang lainnya. Bahkan yang inisiasi aja, sebagai inisiator aja, dia mengatakan bahwa itu tidak jamin. Dia bilang masih akan ada hal-hal lain. Anda baca di berita, baru di TV saya nonton kemarin. Saya kirim itu. Artinya ayo jaga diri lebih baik daripada mengharapkan bantuan dari luar. Itu sifatnya semua temporary. Kita ini adalah manusia yang konservatif. Allah kita itu Allah yang dinamis, tetapi eksistensinya, hakikatnya itu konservatif. Nggak pernah berubah. Eksistensinya dia adalah roh. Ya, eksistensi itu roh yang maha hadir. Dia tidak akan dimakan oleh waktu. Justru yang mengendalikan waktu. Nah, kita kalau menantikan segala sesuatu, besok berubah lagi. Kira-kira gitu loh ya. Nah, jadi gimana? Ayo bangun keimanan. Nanti dari situ Anda punya hikmat, punya pengetahuan, punya kepandaian menghandle kehidupan ini. Selagi kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, kita hidupi kehidupan dengan karya buat Tuhan. Tuh kan yang begini biasanya nggak gitu suka buat Tuhan, berarti pendeta yang kaya nanti. Buat Tuhan itu Anda dapat apa? Anda dapat sahamnya. Ya. Oke, ayat ini berkata begini Pak Bu, di dalam Roma pasal yang ke-1 ayat 16 dan 2 ayat saya katakan. Sebab itu aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tuh perhatikan ya. Ada dibuka di atas kan. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Dalam konteks ini memang cuma hanya dua suku bangsa. Kasihan dong sama kita. Enggak, ada kata kuncinya percaya gitu. Percaya. Jadi kata percayanya kalau bilang percaya saja nanti enggak jelas. Akhirnya diberikan dua suku bangsa sebagai sampel pembahasan. Konteksnya itu. Tetapi sebenarnya jangkauannya adalah percaya. Artinya kasih tahu sampingnya termasuk kamu juga. Kata menyelamatkan kamu ini kata kuncinya atau pembukaannya, permulaannya di dalamnya adalah soal apa? Kata keselamatan berarti ada kelepasan. Perhatikan. Kenapa tematikalnya keselamatan? Karena itu temanya. Isinya apa? Ada keselamatan, ada kesembuhan. Ada pemulihan, ada perbaikan, ada restorasi, ada macam-macam di dalamnya Pak Bu. Amen. Nah, apa yang harus kita pegang? Ya, kita pegang adalah bilang Injil. Berita. Beritanya apa? Entar dulu di ayat berikutnya. Sebab di dalamnya, ya di dalamnya itu nyata kebenaran Allah. Beritanya nyata kebenaran Allah. Dulu sudah diberitakan. Apa itu yang diberitakan? Kitab Kejadian jelas menuliskannya. Pada mulanya langit bumi belum berbentuk. Sobuhu tohu. Gelap gulita. Lalu semua umat manusia menyembah kepada sang apa saja. Terjadilah terang, begitu? Enggak. Siapa yang berinisiatif? Allah yang adalah roh. Roh Allah melayang-layang di atas apa? Permukaan air. Alam semesta yang gelap gulita. Allah sudah bertahta di situ. Karena Allah itu adalah sumber. Esensi Allah ada sumber. Hakikat Allah ada sumber. Alfa Omega. Tidak ada Allah lain selain dia. Dia yang mulai dan dia yang mengakhirinya. Maka itulah hakikatnya. Itulah esensinya. Anda kalau dengar orang lagi ribut Tritunggal, dia pusing sendiri. Nggak bisa disangkal lagi. Tetapi eksistensi Allah apa? Ada 3 pribadi. Pribadi yang pertama esensinya adalah sumber. Yang kedua eksistensinya adalah roh yang maha hadir. Termasuk hari ini dia ada di tengah-tengahmu. Itu eksistensinya. Apa artinya? Keberadaan dan keadaannya.
Terbalik saya. Keadaan dan keberadaan. Kata keadaan itu berarti ada ketiadaan. Ya Pak ya. Ini dulu aku sekolah teologi begitu. Dulu teknik begitu nih. Ada keadaan berarti ada ketiadaan. Allah keadaannya itu dari asal mulanya. Keberadaannya apa? Maha hadir bos. Percayalah bahwa Allah maha hadir. Dia tidak diam di sorga tapi dia hadir di tengah-tengah kita. Tujuannya apa? Yaitu substansinya. Dia menyatakan dirinya, itulah firman yang hidup. Dan pada mulanya dia sudah menjadikan terang. Masa sih hari ini dia nggak bisa jadikan hatimu terang yang dalam kondisi mungkin adalah kegelapan karena berita yang buruk. Masa sih dia tidak bisa menyembuhkan Anda sedangkan matahari saja bisa dibuat. Walaupun sekarang matahari banyak itu pun nyaris tutup. Saya tidak bilang matahari sana loh. Halo? Masa sih dia tidak bisa sembuhkan kamu? Ngerti enggak? Nah itu firmannya. Maka dikatakan nyata kebenarnya bertolak dari iman. Bertolak dari iman. Jadi apa? Mesti percaya dulu. Percaya Injil. Percaya apa yang dikatakan. Bapak Ibu ke gereja kenapa? Karena dibawa teman. Pasti punya pengalaman sama Tuhan kan? Bertolak dari sana dulu dong. Oh saya dulu merasakan Tuhan ada. Bertolak dari sana dulu. Dari sana baru memimpin kepada iman tindakan. Nah saya tutup dengan 5 ayat. Pembukaan 2 ayat. Tutup, puji Tuhan cepat nih khotbahnya. Tapi 5 ayat tutupnya. Pak Bu, tadi saya kasih Bapak Ibu lihat. Di dalam Ayub ada satu ayat yang sering kali saya bicarakan. Ayub pasal yang ketiga, ayat yang ke-25. Ini bagus sekali Pak Bu. Itu dikatakan apa? Ayub yang ketiga, ayat yang 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Pertanyaan saya, kok bisa seperti itu? Lu takut langsung terjadi pada kamu. Apa yang menyebabkan terjadi kepada kamu? Hah? Pikiran. Kok hanya pikir aja bisa menimpa kamu? Kacau dong, kita gak boleh pikir dong. Pikiran berkuasa. Kalau semua yang berpikir, ini semua pikir gak? Berkuasa semua dong. Ya. Berpikir betul, pikir itu tadi nyanyian kalian tuh. Open, apa tuh? Bukalah mata hati ya. Kalau kita berpikir berarti kita mata hati kita terbuka. Tapi itu tidak akan mengganggu kita. Kita tidak bisa, begitu mata hati kita terbuka, kita bisa lihat semua masalah. Nggak akan mengganggu kita, seharusnya nggak akan takut. Ketakutan itu karena kita merasakannya. Loh kenapa kamu merasakan? Karena kamu percaya. Maka zaman dulu ada orang Tionghoa bilang, Jit mau tanang, me mau takui. Kenapa? Karena dia ngomong dia percaya. Ketika dia percaya dia merasakan dan takut. Umpamanya papanya lagi pergi. Anaknya pecahkan sesuatu atau mamanya lah. Piring itu biasa mama ya. Papa jarang kalau marah karena piring. Ya kan? Piring pecah. Ya terus kakaknya bilang, amak tenglai lo. Padahal belum. Terus gimana? Nangis dia. Dia percaya sudah pulang. Dia udah rasakan. Terjadi rasa takut. Nah Pak Bu, apa yang kau takuti sebenarnya engkau rasakan, engkau percaya bahkan datang kepada kamu. Padahal barang itu belum. Nah ketika kamu rasakan secara energi kamu sudah menarik energi yang kau takutkan, yang kamu percaya itu ke dalam diri kamu. Itu yang pertama. Dan ingat, ada yang kedua, itu namanya roh. Roh jahat paling suka dengan aktivitas energi di bumi ini. Dia akan tunggangi untuk menjatuhkan orang yang takut. Akan pikir gak apa-apa saya ketakutan. Kalau Anda terusan bukan saja Anda akan dikuasai sama energi ketakutan sehingga membuat Anda jadi
penurunan daya tahan tubuh. Tapi yang kedua, Anda akan dicengkrami oleh roh. Maka ayat 26 dikatakan begini nih. 26 bilang apa? Aku tidak mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapatkan istirahat. Mau tidak mau mesti minum obat itu. Masih bagus kalau cari hamba Tuhan doa. Tapi sekarang susah juga hamba Tuhan gak usah datang. Paling telepon kan? Bukan tidak boleh cari hamba Tuhan. Tetapi mari Pak Bu, percayalah Kristus. Kita apa? Percayalah firman yang tertulis. Dari sana akan membawa kita kepada iman, keselamatan, kesembuhan, kelepasan. Oke? Saya kira hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan konteks seperti ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sekarang ini. Bapak Ibu percaya enggak? Bahwa yang disebut Allah eksistensinya adalah Roh Maha Hadir. Keadaannya Roh, keberadaannya Maha Hadir. Anda nggak lihat dari mana Anda mengatakan dia tidak ada? Itu ada orang sombong. Sementara firman Tuhan, bukan sementara, sedangkan. Kalau sementara berarti bisa ada enggak lagi. Sedangkan firman Tuhan berkata, dia Roh Maha Hadir. Jikalau Bapak Ibu hari ini bawa persoalan, ayo saya menantang Ibu, Bapak, ngalami apa yang. Jadi intinya apa? Percaya bahwa Tuhan yang kau sembah ada di tengah-tengahmu. Engkau rasakan dengan intensitas niatmu, niat berjumpa, niat ngalami. Waktu Anda tingkatkan niat, apa yang terjadi Pak Bu? Ada sensasi-sensasi spiritual. Sensasi spiritual, silakan Anda bangkit berdiri. Ada satu lagu, saya yakin Anda pasti bisa nyanyi. Kan lebih baik daripada aku bilang tidak bisa. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Hari ini Ku rasakan ada pernyataan Tuhan buat saya kasih semua. kuasa Jika kita biasanya ibadah selesai. Jika Anda yang mau, saya minta anak buah saya hadir di depan, bantu mereka. Tidak usah ditumpangi tangan karena saya akan menguranginya. Sujud aja dengan jarak. Ikuti protokol yang ada. Anda boleh jalan ke depan. Karena saya tidak menggunakan waktu terlalu panjang juga. Buat Anda yang Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
pujian ini. Pak Bu, jikalau engkau memang punya pergumulan, karena habis ini saya akan tutup. Silakan Anda jalan pelan-pelan, tidak usah dituntun, sujud saja. Dan saya akan berdoa. Dan perlu Anda ketahui, di saat Anda akan didoakan, di saat Anda didoakan, Alkitab berkata, suatu roh meliwati aku, tegaklah bulu romaku. Maksudnya apa? Ketika Anda dengarkan firman Tuhan, Anda percaya. Waktu Anda penyerahan sepenuh hati. Dan ada sensasi secara spirit. Dan juga akan terjadi sensasi secara fisik. Beberapa hari ini saya melihat ada sensasi secara fisik Tuhan bekerja begitu kuat. Saya suka kasih tahu sama istri saya. Dan ketika dia melihat sensasi seperti itu di dalam tubuh saya, dia suka pegang. Aku mau minta dong impartasi. Dan saya mau katakan Pak Bu, setiap daripada kita hidupnya memerlukan energi spiritual. Kita perlu Tuhan. Kalau Anda tidak punya pengalaman dan mengalami restorasi roh Tuhan, ministrimu akan berat, kata Alkitab. Tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman, kerja ketakutan. Akibatnya istirahatmu pun terganggu, siang jadi kenangan, ya, malam jadi pikiran. Ya, nggak tahulah terbalik atau enggak. Tetapi itu maksudnya apa? Kamu dibayang-bayangi ketakutan. Takutan sakit, takutan bangkrut, takutan gak punya makan untuk esok hari. Dan takut ini, takut itu Pak Bu. Dan ini dikatakan dalam Alkitab bahwa di hari akhir zaman ini setan dengan aksinya hanya membuat ketakutan. Karena dari semulanya Adam dan Hawa takut tidak seperti Allah. Maka disitulah kejatuhan manusia dari mula. Sampai hari ini setan cuma mengingatkan takut, takut, takut. Padahal dalam diri kita mempunyai kekuatan. Sekali lagi saya ajak para praise worship untuk naikkan pujian ini. Kalau Anda mau didoakan silakan doa ketutup. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Sujud, semua sujud. Gunakan masker ya. Tetap gunakan masker. Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Saya minta saudara saya tadi perhatikan terus. Apin, sebelah kamu boleh maju ke depan. Hari ini saya mau berdoa buat kamu. Mungkin karena kamu tidak tahu apa yang kamu sudah ngomong. Yang sebelahnya Apin ya. Betul, sebelahnya kamu. Sebelahnya ya, bawa sini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Yesus Curahkanlah Pak, buat semua yang ada di depan ini, hari ini berpikirlah bahwa ini adalah panggilan kasih karunia. Mungkin engkau agak sulit untuk mengalami seperti ini. Mungkin sulit juga engkau akan dilayani seperti ini. Tapi hari ini saya punya panggilan khusus dan terbeban untuk memperlengkapi jemaat yang Tuhan percayakan. Baik pergumulan hidupmu, pandanganmu, di dalam banyak hal engkau sudah kehilangan daya. Dan hari ini
saya sebagai hamba Tuhan akan berdoa sesuai Alkitab, mengolesi kalian minyak, mengimpartasikan daya ilahi. Itu daya Roh Kudus, daya yang dikaruniakan oleh Roh Kudus buat kalian. Semua jemaat Tuhan terangkat tangannya. Bapa, hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana firman-Mu berkata, jikalau jemaat ada persoalan, datanglah kepada para penatua, mintalah didoakan dan tumpahkan tangan, oleskan minyak, maka ia akan menerima impartasi ilahi. Hari ini ya Tuhan, hamba-Mu tahu satu hal, Engkau hadir, firman-Mu nyata kebenaran-Mu. Ketika kami minta dalam nama Tuhan, kuasa-Mu bekerja, yang sakit mengalami kesembuhan, yang sedih mengalami penghiburan, persoalan apapun dalam rumah tangga mereka, ada jawaban. Bapak, aku minta dalam nama Tuhan Yesus, aku minta dalam nama Tuhan Yesus, untuk kalian semua yang hadir. Ketika aku kasih minyak, ada sensasi-sensasi terjadi, sensasi roh, sensasi fisikmu. Jangan takut. Saya tahu ada beberapa di antara kalian, dadamu akan terasa panas seperti terbakar. Itu menandakan sedang pemulihan hatimu. Ada yang kakinya terasa ada getaran. Saya sudah mulai rasakannya. Dan itu tandanya Tuhan sedang memulihkan keadaanmu, ketakutan-ketakutanmu, dan semua pikirannya ada terjadi sensasi-sensasi baru. Aku minta dalam nama Tuhan Yesus. Oria raba sakaraka raba sikataka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus. Ya Rabba syakataka ya Rabba. Sedira Rabba syakataka. Setiap keterikatan, setiap apapun akan dipatahkan dalam nama Yesus. Gloria Rabasya kata raya Rabasya kata Ina Rabasya kata Rabasya kata Ina Rabasya Yesus sudah mengenal diri. Yesus merancangkan yang terbaik buat kehidupan. Dan sekarang ini genggamlah, jalanlah bersama dengan Dia. Lihat terus bahwa Dia sudah membuka jalan yang baru untuk menata kehidupan menjadi kemenangan. Dalam nama Yesus, Gloria Rabba Sakataka Raya Rabba Sekitaka Raya Rabba Cantaka Raya Rabba Sakataka Raya Rabba. Allah sanggup memberikan apa yang menjadi rancangan Dia dan apa yang kau niatkannya. Jika Rabba Sekataka Rabba Sekitaka Rabba Sekitaka. Ya, boleh kembali ke tempat yang sudah didoakan dan ucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk impartasi ilahi hari ini. Aku yakin dan percaya, aku sudah mendapatkannya dan aku akan mengalaminya. Ada beberapa di antara kalian ada sensasi secara fisik. Saya pastikan. Manifestasi di dalam kehidupanmu bergantung kepada intensitas. Ketika Anda meresponi panggilan saya, itu menandakan Anda percaya. Tetapi percepatannya, sehingga hasratmu bisa wujudkan, kalau ini usaha, kalau ini pemulihan rumah tangga, hal-hal yang bersifat pas ke depan,
percepatannya bergantung niatmu. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan fisikal, sakit, kelemahan, itu bisa terjadi secara direct tanpa ada unsur niat yang berkelebihan. Ketika Anda terima panggilan itu akan terjadi. Dan saya sudah berdoa, saya sudah impartasikan secara spirit, dan saya sudah oleskan minyak secara fisik. Dan Anda yang bertugas, bertanggung jawab, ucap syukur terus menerus kepada Tuhan. Anda lihat baik-baik, buat Anda yang sakit, Anda sudah mulai mengalami sembuhan. Anda yang punya masalah rumah tangga, saya katakan tidak lebih dari 7 hari. Semua akan terjadi sebuah terobosan baru. Buat Anda yang percaya. Buat Anda yang di rumah ikuti streaming. Buat Anda yang hadir, doa sendiri, minta sama Tuhan dengan imanmu sama berkatnya. Karena tadi impartasi, mari tangan terangkat. Bapa, kami syukuri bahwa firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Firman-Mu iya dan amin. Hamba-Mu sudah lakukan tugas keimamatan. Jemaat-Mu sudah meresponi panggilan ilahi. Buat mereka yang menyerahkan hidup dan mereka diberkati. Mereka yang percaya Yesus sebagai Tuhan, Allah menggenapi dan Allah memeteraikannya. Baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang mereka ikuti virtual online service ini. Dimanapun mereka berada, mereka diberkati. Hamba berdoa secara pastoral, setiap pribadi yang percaya, tangan terangkat dimanapun mereka berada. Allah turut bekerja sesuai dengan keyakinan iman dan intensitas kehidupan mereka. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah kita sudah selesai. Pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, di mana persembahan dan segala perbuatan Anda, nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan, amin.